Menteri Agama saat ini, yaitu Bapak Nasaruddin Umar, selaku menteri membuat peraturan menteri yang isinya melarang para Pahlawi atau para Habib mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Pelarangan itu termasuk saat mereka melakukan ceramah, baik ceramah terbuka maupun tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para teman-teman, sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mendengar berita bahwa Menteri Agama saat ini, yaitu Bapak Nasaruddin Umar, selaku menteri membuat peraturan menteri yang isinya melarang para Pahlawi atau para Habib mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Pelarangan itu termasuk saat mereka melakukan ceramah, baik ceramah terbuka maupun tertutup. Saya sangat senang, bergembira, mudah-mudahan berita ini benar adanya. Kalau toh memang berita tersebut hoak, saya berdoa mudah-mudahan menjadi kenyataan. Sebab apa? Kalau ada peraturan menteri yang melarang siapapun mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, itu sangat baik dampaknya, terutama tentang hiruk-pikuk tentang nasab Pahlawi ini. Jadi kalau para Habib dilarang dengan menggunakan peraturan menteri, ini sangat positif dampaknya. Di dalam YouTube saya scroll tentang komentar daripada netizen, itu sangat mendukung. Jadi banyak yang pro kalau peraturan tersebut benar-benar dibuat oleh Bapak Menteri. Karena kita juga melihat sepak terjang Pahlawi selama ini yang selalu menjual agama demi kepentingannya dengan cara mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ini adalah merupakan berita baik dan terobosan yang besar di dalam pemerintahan Bapak Prabowo ini. Kalau hal itu benar-benar pemerintahan tersebut betul. Makanya saya berharap dan berdoa mudah-mudahan betul pemerintahan tersebut tidak sekedar hoak. Kalau di Arab Saudi, di negara Arab sana, memang tidak ada orang yang berani mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, karena di sana memang ada undang-undang. Kalau ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi, itu ditangkap oleh pemerintah dan dijebloskan oleh pemerintah masuk penjara. Kalau kita mengikutinya, juga baik dampaknya. Dan kalau peraturan menteri tersebut dibuat, betul-betul diedarkan dan dibuat oleh Bapak Menteri, mungkin bisa meredam orang-orang Nahdliyin yang pro kepada Pahlawi dan yang kontra. Jangan sampai mereka ini anak bangsa menjadi bentrok gara-gara Pahlawi ini. Karena Pahlawi selalu berkoar-koar menyatakan dirinya sebagai cucu Nabi, padahal mereka itu hanya menjual agama supaya memperoleh kemudahan-kemudahan. Memang umat Islam di negara kita ini, di Indonesia ini, banyak juga yang tidak
mempercayai bahwa para Pahlawi itu bukan keturunan Nabi. Contoh, organisasi umat Islam yang cukup besar yaitu Muhammadiyah itu nggak percaya, Persis juga nggak, apalagi orang-orang Salafi Wahabi itu tidak percaya sama sekali. Hanya orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU saja, karena mendapatkan warisan dari ulama-ulama terdahulu yang supaya takdim kepada para habib. Tetapi saat ini disalahgunakan oleh para oknum Pahlawi tersebut untuk mengeruk kekayaan, tetapi mereka tidak ada rasa syukur berterima kasih kepada bangsa kita, maunya malah mereka itu menindas. Pernah saya melihat ada orasi bahwa mereka itu menyatakan sebagai majikan. Ini kan sungguh keterlaluan. Dan sikapnya juga memang ingin memodoh-modohi pribumi. Makanya mereka mengaku keturunan Nabi di setiap ceramahnya. Bahkan memberikan doktrin kepala kiai itu masih rendah dibandingkan dengan telapak kakinya Habib. Ini kan keterlaluan. Dan politik mereka sampai mengatakan kalau belajar kepada seorang Habib, walaupun Habib itu bodoh, lebih mulia dibanding dengan 70 kiai yang alim. Ini kan pembodohan dan penipuan kepada masyarakat kita. Oknum Pahlawi itu memang menipu, tujuannya mengaku-ngaku keturunan Nabi itu. Makanya kita patut bersyukur Kiai Imad telah mengadakan tesis dan hasilnya itu sudah diketahui oleh banyak masyarakat bahwa Pahlawi itu ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan kalau peraturan menteri itu benar diterbitkan, ini sangat bagus efeknya. Mungkin saja mereka tidak lagi mengatakan atau berkoar-koar yang sifatnya arogan, menyatakan dirinya keturunan Nabi. Bahkan saya juga melihat di sidang peradilan saja mereka masih mengaku keturunan Nabi dan menekan pihak penuntut umum untuk tidak memberikan tuntutan yang berat. Karena apa? Karena mengaku dia turunan Kanjeng Nabi sehingga mengancam dengan dalih siapapun yang menyakiti dirinya tidak akan mendapatkan syafaat. Kita harus cerdas. Makanya bangsa-bangsa lain di dunia sudah beres, sudah kelar, tidak mengakui kalau Pahlawi itu keturunan Nabi. Bahkan negara Malaysia saja, saya melihat ustadznya, kiainya itu pernah menyindir Indonesia ini sangat bodoh orang-orangnya karena masih percaya kepada Habib Pahlawi yang mengaku keturunan Nabi. Dan ada TikToker dari negara Arab itu juga menyatakan prihatin warga Indonesia ditipu, dibohongi oleh oknum orang dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal mereka itu ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dan menipu belaka. Orang luar saja sangat cerdas menilai. Nah, kalau kita tidak meyakini atau masih mempercayai Habib keturunan Nabi dengan mengeluh-ngeluhkannya untuk menyelesaikan polemik ini, sangat bagus kalau Bapak Menteri benar-benar menerbitkan peraturan yang melarang para Pahlawi mengaku-ngaku keturunan Nabi di setiap ceramahnya, baik di setiap ceramah secara terbuka maupun tertutup. Karena toh kita mesti tahu kajian-kajian Imad itu sudah jelas dan gamblang. Mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Dan juga para Pahlawi sendiri tidak bisa membantah secara terbuka atau memberikan argumen secara akademik yang mengatakan dirinya keturunan Nabi. Itu tidak bisa membantah. Yang sudah tes DNA, haplogrupnya G. G itu adalah keturunan dari Yahudi Asnaji. Dan yang lain yang berkoar-koar
yang dulu menyuruh-nyuruh supaya tes DNA malah mengatakan tes DNA itu haram. Ini adalah politik mereka, memutarbalikkan fakta sehingga supaya tidak terbongkar kedoknya. Kita semuanya harus cerdas dengan hal ini. Kembali lagi tentang peraturan Bapak Menteri, Bapak Nazaruddin Umar yang sebagai Menteri saat ini, yang katanya membuat peraturan melarang Pak Alawi untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Kalau ini betul, saya sangat bersyukur. Kalau itu berita hoak, saya berdoa supaya menjadi kenyataan. Karena efeknya sangat bagus, dan saya juga sudah mendengar di kalangan masyarakat, banyak warga masyarakat yang mendukung tentang hal ini. Tentang peraturan menteri itu supaya diterbitkan saja, supaya Pak Alawi tahu diri, tidak arogan. Mereka tidak ada terima kasih, sudah hidup nyaman, tenang, makan enak, ya, cari makan, berak, kencing, minum di negeri ini, tapi selalu mencaci maki para pimpinan negeri ini. Ini kan sangat keterlaluan. Mereka itu siapa, jasanya apa, dan bisa apa. Kita harus cerdas untuk menilainya. Mudah-mudahan sekali lagi peraturan Bapak Menteri yang melarang para Habib Alawi tidak boleh mengaku keturunan Nabi, saya sangat mendukungnya dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Tidak panjang lebar, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.